Ridwan Kamil nggak pernah menyangka kalau pernikahannya yang sudah berjalan puluhan tahun akan berakhir dengan pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Aku dan istriku selama ini dikenal sebagai pasangan harmonis. Kami punya satu anak laki-laki yang lucu, dan kehidupanku terasa lengkap sampai aku menemukan kenyataan pahit yang mengubah segalanya. Semua berawal ketika Ridwan Kamil mulai sering pulang malam. Awalnya, aku berpikir itu hanya karena pekerjaannya semakin sibuk. Dia adalah seorang pengusaha sukses, jadi wajar kalau jadwalnya semakin padat. Tapi lama-lama, ada sesuatu yang terasa janggal. Dia jadi lebih sering melamun, menyimpan ponselnya dengan hati-hati, dan selalu menghindari kontak mata setiap kali aku bertanya. Suatu malam, istri Ridwan Kamil melihat ada notifikasi pesan masuk di ponselnya saat dia tertidur. Aku nggak pernah kepo soal ponselnya, tapi entah kenapa malam itu tanganku gatal untuk melihat. Saat aku buka, ada pesan dari seseorang bernama model cantik dan seksi. Sayang, aku nggak sabar menunggu kabar baik dari dokter besok. Semoga anak kita sehat. Dunia seakan berhenti. Aku terpaku menatap layar. Jantungku berdebar kencang. Anak, siapa model seksi ini? Tanganku gemetar saat aku menggulir pesan-pesan sebelumnya. Dan di sanalah aku menemukan kenyataan yang lebih menyakitkan. Perempuan itu adalah seorang model cantik asal Bandung. Aku mengenalnya. Tentu saja, dia sering muncul di iklan dan majalah. Tapi aku nggak pernah menyangka kalau dia juga muncul di kehidupan suamiku. Dari pesan-pesan mereka, aku tahu bahwa Kang Emil sudah berselingkuh selama lebih dari setahun. Yang lebih menyakitkan, dia sengaja menghamili perempuan itu karena ingin punya anak darinya. Aku ingin marah, tapi yang kurasakan justru lebih ke perasaan hancur dan tidak percaya. Aku mengunci diri di kamar mandi, menangis dalam diam. Apa yang kurang dari pernikahan kami? Kenapa Kang Emil tega melakukan ini? Esok paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Aku ingin melihat apakah Kang Emil akan jujur padaku. Dia datang ke meja makan, mencium keningku seperti biasa, lalu bertanya, "Hari ini kamu ada rencana apa?" Aku menatapnya tajam. "Aku mau bertemu dengan model, mau ikut?" tanyaku. Sengaja mengamati reaksinya, wajahnya langsung pucat. Tangannya yang memegang sendok gemetar. "Apa maksudmu, Kang Emil?" "Aku tahu semuanya," kataku lirih. "Aku tahu soal dia. Aku tahu soal anak yang kalian harapkan." Dia terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan ketahuan. Aku menghela napas panjang. "Kenapa?" tanyaku dengan suara bergetar. "Kenapa kamu lakukan ini?" Kang Emil mengusap wajahnya dengan kasar.
Aku cuma ingin punya anak perempuan, katanya pelan. Aku tahu ini salah, tapi aku benar-benar ingin seorang anak perempuan. Dan wanita ini memberiku kesempatan itu. Aku tertawa pahit. Jadi selama ini aku dan anak laki-lakiku gak cukup untuknya. Dia sampai rela menghancurkanku. Aku tidak bisa berkata-kata. Rasanya seperti ditikam tepat di dadaku. Aku bertanya, "Jadi, kamu ingin selingkuh?" Dia menggeleng. "Aku nggak mau selingkuh. Aku mau minta izin dari kamu. Aku nggak mau pisah. Aku tetap mau sama kamu. Tapi aku juga mau anak." Hatiku hancur. Dia berbicara seolah-olah ini keputusan yang bisa didiskusikan. Seolah-olah perasaanku tidak penting. Aku menangis berhari-hari. Kupikir aku cukup, Kang Emil. Tapi ternyata tidak. Aku tidak mau kehilangan dia. Tapi aku juga tidak bisa menerima permintaannya. Tapi kenyataan lebih kejam dari yang kubayangkan. Beberapa minggu kemudian, aku tahu bahwa Kang Emil sudah menemukan wanita itu, teman sekantornya. Dan lebih buruk lagi, dia sudah hamil. Aku ingin marah, ingin mengusirnya dari rumah kami. Tapi tubuhku terlalu lemah untuk bertindak. Aku hanya bisa menangis, menyesali semuanya. Emil terus meyakinkanku bahwa dia tidak mencintai dia. Katanya, setelah anak itu lahir, dia akan tetap bersamaku. Anak itu akan tetap menjadi bagian dari keluarga kami. Bagian dari keluarga kami? Aku ingin tertawa pahit, tapi kemudian sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Suatu malam, Kang Emil pulang dengan wajah pucat. Kandungannya gugur, katanya dengan suara serak. Dia kehilangan bayinya. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus merasa lega atau sedih. Dina telah kehilangan anaknya, dan Kang Emil kehilangan apa yang dia inginkan. Beberapa hari setelahnya, Emil berubah. Dia murung, tidak banyak bicara, sering mengurung diri. Aku ingin membencinya, tapi hatiku masih penuh cinta. Sampai suatu malam, dia menangis di pelukanku. "Aku salah," bisiknya. "Aku menyakiti kamu. Dan sekarang, aku kehilangan semuanya." Aku ikut menangis. Aku ingin berteriak bahwa aku sudah cukup sejak awal, bahwa dia seharusnya tidak melakukan ini. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Yang ada hanya isak tangis kami berdua di tengah luka yang kami ciptakan sendiri. Butuh waktu lama bagi kami untuk membangun kembali hubungan ini. Kepercayaan yang retak tidak mudah diperbaiki, dan aku masih menyimpan sakit hati yang dalam. Tapi ada satu hal yang kupelajari dari semua ini. Cinta saja tidak cukup. Tanpa kesetiaan, tanpa rasa syukur atas apa yang kita punya, cinta bisa berubah menjadi luka yang paling dalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku merasa kurang hanya karena tidak bisa memberikan apa yang diinginkan seseorang. Dan entah bagaimana, di antara luka dan air mata, aku menemukan kembali diriku sendiri. Hari-hari setelah itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, tapi ada bagian dari diriku yang masih bertahan. Aku melihat Kang Emil berubah. Dia lebih banyak diam, lebih sering termenung, seolah kehilangan arah. Suatu malam, saat aku hendak tidur, dia duduk di tepi ranjang dan berkata dengan suara pelan, "Kamu masih mau tetap bersamaku?" Aku terdiam lama. Pertanyaan itu seharusnya aku yang menanyakan, bukan dia.